Lo mungkin mikir, harga minyak dunia naik, emang gue ngaruh apa? Gue gak punya tambang minyak, gak kerja di kilang minyak, jadi kenapa harus peduli? Tapi faktanya, setiap kali harga minyak dunia naik, hidup lo ikut jadi lebih mahal. Dan yang lebih parah, dampaknya itu pelan-pelan tapi pasti. Di video ini gue bakal jelasin kenapa kenaikan minyak dunia itu berbahaya. Bahkan buat orang biasa kayak kita itu sangat-sangat berbahaya. Pertama, lo harus ngerti satu hal ini. Minyak itu bukan cuma buat bensin kendaraan, bos. Minyak itu dipakai buat satu, transportasi barang. Dua, produksi makanan-makanan yang kalian makan tiap hari. Tiga, listrik di berbagai negara-negara itu pakai minyak. Meskipun ada yang pakai batu bara, tetap pakai minyak bawanya dari satu tempat ke tempat lain. Yang keempat, bahan baku plastik. Pabrik-pabrik dan lain-lain semua pakai minyak. Artinya, kalau harga minyak naik, semua biaya juga ikut naik dong. Contoh simpelnya gini, sayur di pasar itu nggak serta-merta langsung muncul ada di pasar. Dia itu dikirim pakai truk, pakai gerobak, pakai motor. Truk itu butuh solar, motor butuh bensin. Kalau solar mahal, kalau bensin mahal, otomatis ongkos kirim sayur-sayuran itu naik dari gunung, daerah dataran tinggi ke dataran rendah. Otomatis harga sayur juga ikut naik. Dan itu berlaku ke hampir semua barang yang lo beli. Makanya harus ngerti di sini. Ya. Dan inilah yang disebut inflasi. Ya. Ini inflasi yang sering diajarin oleh guru-guru ekonomi di sekolah kalian, di SMA, atau mungkin di SMP udah diajarin. Ya. Inflasi ini saat minyak naik, ongkos produksi itu naik. Ongkos produksi barang atau ongkos produksi apapun ya. Terus juga ongkos distribusinya juga naik. Terus harga jual juga ikut naik. Yang tadinya jualan sayur satu ikat kangkung cuma 3.000, sekarang bisa jadi 4.000 atau 4,5 atau 5.000. Kebayang nggak mahalnya kayak gimana? Cuman gara-gara minyak dunia naik. Mau minyak mentah kek, mau minyak apa kek. Kalau naik, ya jadi merambat kemana-mana. Ujung-ujungnya uang lo itu jadi kecil nilainya. Jadi kerdil. Contohnya nih, dulu 50.000 itu bisa beli banyak barang. Sekarang, ya 50.000 buat beli catem 2 aja udah habis. Kerasa cepat habis. Dan ini bukan karena lo boros. Ini karena biaya hidup emang lagi naik tiap tahun. Karena inflasi. Yang bahaya, gaji banyak orang itu nggak naik secepat itu. Bahkan tiap tahun paling naik cuman 5%, 3%. Nggak bisa mengimbangi kenaikan inflasi dari kenaikan harga minyak. Nah, yang paling kerasa itu biasanya di BBM atau bensin yang kita pakai tiap hari buat motor, buat mobil ya. Kalau harga minyak dunia naik, harga bensin udah pasti naik, apalagi kita impor terus ya. Kegiatan impor kita lebih besar daripada ekspor kita. Kita ekspor dari mana? Kita bukan penyedia atau surplus dalam hal BBM. Kalau harga minyak dunia naik, otomatis harga bensin naik. Terus pemerintah harus keluar subsidi besar karena kita bukan penghasil minyak yang banyak kayak di Timur Tengah. Kalau subsidinya gede untuk BBM, untuk Pertalite, Pertamax, itu anggaran negara bisa jebol dong. Kalau jebol, ini terus gimana? Tapi kalau misalnya nggak disubsidi, ini rakyat langsung kena dampaknya. Bisa-bisa nanti rakyat pada demo karena minyak yang mereka pakai tiap hari Pertalite, misalnya yang biasanya 10.000 per liter, jadi
12.000 jadi 15.000, itu udah kacau. Ya. Dan efek lanjutannya adalah ongkos ojek kamu bisa naik. Ongkos Grab, Gojek, Maxim, dan lain-lain itu pasti naik. Belum lagi tiket pesawat naik. Belum lagi harga logistik juga naik. Semua balik ke satu hal yang sama. Lo keluar duit lebih banyak ketika harga minyak dunia naik. Nah, kenaikan minyak ini juga bisa bikin ekonomi global goyang dong. Negara yang bergantung impor minyak, pertama bakal defisit ya. Karena minyaknya lebih banyak harganya, tadinya cuman beli minyak 1 liter misalnya atau 1 ton barel itu cuman misalnya 10 miliar, sekarang jadi 15 miliar. Terus nilai mata uang juga melemah karena emang ya duitnya nggak kepake. Kalau mata uang rupiah melemah, barang impor ini bisa jadi lebih mahal. Dan di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, globalisasi ya, masalah di satu sektor aja bisa nyebar kemana-mana. Contohnya kayak penutupan Selat Hormuz sekarang ini. Ya, contohnya itu perusahaan bisa yang pertama mengurangi produksinya. Tadinya produksinya banyak, terus karena minyak naik dan mata uang melemah, otomatis mereka impornya bakalan mahal. Apalagi kalau mereka impornya terlalu banyak, mereka pasti akan mengurangi produksinya karena nggak menutup keuntungannya untuk menutupi produksi yang semakin mahal. Ya. Yang kedua, perusahaan bisa naikin harga. Tadinya harganya murah, sekarang harganya mahal. Kebayang nggak sih perusahaan-perusahaan yang misalnya kalian sering pakai, misalnya produk Unilever yang produknya tiap hari kalian pakai, ya kayak Pepsodent, Odol, yang pasti itu naik semua, nggak bakalan nggak turun, nggak bakalan nggak naik gitu maksudnya. Bahkan yang paling ngeri nih, bakal ada banyak PHK karyawan dari efek berantai naiknya minyak dunia. Jadi ini efeknya bukan cuma harga mahal, tapi bisa ke lapangan kerja juga. Nah, sekarang coba lo lihat. Kalau minyak naik terus, makanan jadi lebih mahal, transportasi juga makin mahal, tagihan juga bakalan naik, listrik, dan tagihan apa aja. Terus nabung juga jadi susah. Nah, dan yang paling kena itu biasanya mana? Bukan rakyat atas, tapi rakyat bawah atau kelas menengah ke bawah. Karena pengeluarannya naik, tapi pemasukan tetap. Belum lagi pemasukannya itu pas-pasan. Ini udah ditambah kayak gitu, ditambah gini, banyak masalah, ditambah lagi pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan. Ini udah kacau. Nah, coba sekarang dicek dulu ya, harga minyak dunia itu berapa dan sekarang berapa dan efeknya bagaimana. Jadi sekarang paham kan, harga minyak dunia itu bukan cuma urusan negara atau perusahaan besar aja, tapi itu nyantuh langsung ke kehidupan lo. Dari bensin yang lo isi sampai makanan yang lo makan. Makanya penting buat kita untuk lebih aware kondisi ekonomi global sekarang, dan kita lebih bijak ngatur keuangan di era-era tahun-tahun saat ini. Karena kadang hal besar ya di dunia itu punya dampak langsung ke dompet kita. Karena kita sekarang hidup di era globalisasi yang kita minum coklat, yang sebenarnya coklatnya itu bukan dari Indonesia, bukan dari Pulau Jawa misalnya, bukan dari Jakarta, tapi coklatnya itu dari mana? Dari Amerika Serikat sana dan diimpor. Kita udah ketergantungan. Kita tiap hari kalau misalnya nggak minum kopi, nggak minum coklat, nggak pakai skincare ini, kita susah karena kita udah ketergantungan. Makanya ketika pasokan rantai global itu bensinnya naik, ya udah ya, kita kelabakan karena harga-harga pada naik dan kita sudah ketergantungan terhadap satu barang itu. Ya, kalau lo dapat insight dari video ini, lo bisa share ke teman kalian biar mereka juga paham. Dan kalau lo mau bahas topik kayak gini lagi, subscribe
karena gue bakal bahas hal-hal yang jarang orang jelasin, tapi penting buat hidup lo. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya untuk channel ini biar lebih berkembang. Bye-bye.